Bismillahirrahmanirrahim. Laki-laki itu dia mencari solusi. Jadi kalau ada masalah-masalah yang dia merasa tidak ada solusi, dia akan mencari. Dan kalau belum ketemu solusi, dia belum akan cerita. Jadi cerita versi laki-laki itu begini. Bunda, kemarin ada masalah di kantor. Oh ya, gimana? Udah selesai kok. Ceritanya laki-laki itu begitu gitu loh. Tapi kalau perempuan itu selesai nggak selesai, cerita dulu. Saya baru nengok sebuah rumah kontrakan sama istri saya. Dan kalau saya tengok, saya memutuskan tidak jadi ngontrak di situ. Waktu itu istri yang punya rumah sudah cerita kemana-mana. Ustaz itu udah nengok loh rumah kontrakan tempat saya, nanti jadi tetangga saya loh. Padahal nggak jadi Pak, coba gitu loh. Udah cerita kemana-mana, baru nengok padahal. Gitu. Kemudian laki-laki itu kadang-kadang dalam rangka mencari solusi itu ya dia ingin sendiri, tidak usah diganggu. Jadi perempuan yang ngomong, ya aku kan istrimu, tolong ceritakan kepada aku apa masalahmu, masa aku istrimu kamu anggap tidak ada, nggak cerita. Ini karena kadang-kadang suami itu juga lihat perempuan, istrinya itu sudah capek ngurusi rumah, nanti kalau diceritain masalah malah tambah berat, sudahlah nanti aku tanggung sendiri, pengennya baik. Tapi si istri juga pengennya baik, aku jadi istrimu, kalau ada masalah ya tolong diceritakan kepada aku gitu loh. Setelah diceritain malah bingung sendiri nanti gitu loh. Jadi kadang-kadang laki-laki itu juga tidak melibatkan istri karena tahu nanti malah timbul masalah. Tapi kadang-kadang yang istrinya merasa tidak dianggap kalau tidak diajak cerita. Makanya Anda pernah mendengar yang namanya Rasulullah ketika beliau melihat kerusakan yang secara masif terjadi pada lingkungan namanya jahiliyah. Maka beliau mencari solusi, apa ya saya harus lakukan untuk bisa merubah masyarakat menjadi lebih baik. Istri beliau itu levelnya apa? Levelnya adalah pimpinan sebuah perusahaan besar, corporate. Dia salah satu perempuan paling kaya dari 7 orang paling kaya di Jazirah Hijaz pada waktu itu. Dia biasa ngurusi karyawan. Tapi ketika Rasul sedang mencari solusi kehidupan, bagaimana merubah masyarakat yang jahiliyah ini, Rasul tahannuts, pergi ke Gua Hira, kemudian duduk merenung, apa ya yang bisa dilakukan agar masyarakat saya berubah menjadi lebih baik. Itu tidak ngajak diskusi Khadijah yang notabene punya kapasitas leadership yang kuat gitu loh. Kenapa? Ada saatnya laki-laki itu memang ingin sendiri, nggak ingin diganggu sama istrinya. Jadi kalau bapak sedang tidak ingin ngomong, ya sudah, ibu jangan mancing-mancing gitu loh. Sementara perempuan itu kan ngomong itu dalam rangka mengekspresikan diri, ingin dimengerti, ingin membagi cerita. Sedangkan solusinya dapat atau tidak, tadi saya katakan itu nomor 2. Kemudian laki-laki itu kan cenderungnya sering menganggap ringan masalah, sementara perempuan itu seringnya menganggap berat. Coba kalau ngomong sama suami, ya ini aku hamil, sudah punya uang untuk tabungan menjelang kelahiran atau belum? Gampang, nanti masing-masing orang juga punya rezekinya sendiri-sendiri. Kan ngeremehin banget gitu loh. Bahkan saya pernah dapat kasus itu aneh. Si istri hamil, belum punya tabungan untuk menyambut kelahiran. Si suami itu punya uang malah dibuat beli handphone, bukan ditabung gitu loh. Istrinya teriak-teriak lapor ke saya, gimana Ustaz, saya nggak punya tabungan buat nyambut kelahiran anak suami saya, punya uang malah buat beli handphone. Ketika saya tegur, kok handphone nggak ditabung, nanti kan bisa dijual juga. Lo coba, padahal belum tentu juga jualnya langsung laku. Makanya kalau Mas Rafiq nanti mau nikah, yang Anda dekati itu sebenarnya calon mertua laki-laki. Karena apa? Gampang. Ini calon mertua perempuan, wangel kowe ndek apa? Di tabungan urung, omah mundi, mobil mundi. Karena dia berat menganggap nanti nek ra ngono kuwi urip anakku abot. Nek karo bapak, calon bapak gampang. Ndek apa Mas? Tidak punya sih Pak, persis kayak bapak dulu pas melamar ibu. Selesai, dia mati kutu sudah gitu loh. Jadi caranya kalau Anda mau melamar itu, calon mertuanya Anda harus kenali sejarahnya. Jadi begitu Anda datang, nggak sudah punya rumah Mas Rafiq? Belum. Lah terus kamu nikah mau bekal apa? Ya sama seperti bapak dulu pas ngelamar ibu kan nggak punya apa-apa, toh menang sudah, diam sudah, bapak calon mertua udah diam gitu loh. Coba kamu ngomong sama ibu calon ibu mertua, mereka menganggap berat loh masa depan tanpa kepastian kayak gitu. Hanya dia tanya macam-macam, makanya seolah-olah Anda tuh nggak siap gitu loh dalam menikah. Itu sudah saya sering ajarkan di Solo. Pokoknya kalau kamu ngelamar perempuan, coba kamu cek calon mertuamu laki-laki itu dulu pas nikah sama calon ibu mertuamu itu pada kondisi gimana.
Jadi nanti kalau ditanya, kamu datang ke sini mau lamar anak saya punya apa? Gak punya apa-apa, Pak. Persis seperti bapak dulu lamar ibu. Wes toh dia paling stroke gitu aja gitu ya. Apa? Dia nggak bisa menolak, dia dulu memang nggak punya apa-apa. Kemarin juga begitu, ada bapak-bapak ke tempat saya sama istrinya sama anaknya. Anak saya ini mau nikah Ustaz, padahal belum punya apa-apa. Padahal anaknya sudah kerja. Cuma memang baru 3 bulan gitu. Ya saya tanya dapat gaji berapa? 2 juta Ustaz. Ya lumayan lah, karena di Solo tahun depan saja UMR-nya baru 1.800.000 tahun depan. Itu udah di atas UMR. Ibunya malah ngomong, ya Ustaz, ini malah lebih baik dulu waktu bapaknya nikah sama saya juga nggak punya apa-apa gitu. Nah kadang-kadang kunci-kunci kayak gitu penting Mas, untuk menjatuhkan calon mertua yang keren-keren gitu. Oke, ini sudah menjelang jam 11. Dari hari ini kita membahas tentang laki-laki dan perempuan dalam Islam berbeda, dan itu berakibat, ini persoalan-persoalan yang paling berhubungan dengan komunikasi suami istri. Nah dari data-data ini nanti setelah duhur kita bicara, kalau begitu bagaimana cara menghadapi istri dan bagaimana cara menghadapi suami. Istri yang perempuan dan suami yang laki-laki itu berarti cara menghadapinya berbeda. Nah itu nanti kita bahas setelah sholat duhur. Kita mau break dulu, setelah nanti ada pertanyaan kita jawab, kemudian kita break untuk menunggu adzan duhur. Saya kembalikan dulu kepada Pak Anda ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.